Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan komen video-video saya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sekarang ini berjudul Berkat Jadi Keluarga Surgawi Yesus. Diambil dari Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Mungkin di antara kita banyak yang berpikir enak menjadi anggota keluarga raja atau presiden. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambar dalam PowerPoint kita di sini ada keluarga kerajaan Inggris dan keluarga Bapak Presiden Joko Widodo. Kita seringkali mungkin berpikir, kenapa saya tidak dilahirkan di dalam keluarga kerajaan, anak raja, anak presiden. Kita mungkin berpikir seperti itu karena kita ingin memiliki privilege atau hak istimewa sebagai keluarga presiden atau keluarga kerajaan yang terkenal. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang pikiran seperti itu terlintas di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan hak istimewa, memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita privilege menjadi anggota kerajaan Allah atau anggota keluarga surgawi daripada Yesus. Bagaimana syaratnya? Apa yang harus kita penuhi supaya kita dapat menjadi keluarga surgawi Yesus? Syarat jadi keluarga surgawi Yesus. Keluarga rohani atau keluarga surgawi Yesus itu sama dengan keluarga kerajaan Allah. Mungkin kita pernah mendengar sebuah nyanyian yang di dalam nyanyian itu ada kalimat keluarga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud dengan keluarga surgawi atau keluarga rohani daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa setiap orang bisa dapat mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota keluarga surgawi daripada Yesus. Syaratnya apa? Tuhan Yesus menyatakan syaratnya adalah mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Suatu kali dalam pelayanannya, Yesus yang berkhotbah, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang menyampaikan firman di suatu tempat, didengar oleh begitu banyak orang. Tiba-tiba datanglah keluarga jasmaniah Yesus. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Lukas 8 ayat 19 sampai 21 ini memberitahukan kepada kita dengan gamblang. Tuhan Yesus sendiri memberitahukan dengan jelas bahwa siapakah ibu dan saudara-saudara rohaniah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesus tidak berbicara ibu dan saudara-saudara secara jasmania, melainkan ibu dan saudara-saudara Yesus secara rohaniah, secara surgawi sebagai anggota kerajaan Allah. Syaratnya adalah mereka harus mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi siapa saja dapat menjadi anggota keluarga surgawi daripada Yesus. Kalau anggota keluarga jasmaniah Yesus hanya terbatas orang. Bapak Yusuf, Ibu Maria,
dan mungkin saudara-saudara jasmania Yesus yang lain. Namun, Yesus menyatakan satu privilege, berkat yang istimewa, hak yang istimewa, bahwa setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah itu mempunyai hak dan memiliki hak dan diangkat oleh Yesus menjadi anggota keluarga surgawinya dengan sangat gamblang. Saya bacakan sekali lagi. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena banyak orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syaratnya sangat jelas. Syaratnya dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus yang rohani, yang surgawi, anggota kerajaan Allah, mereka manusia-manusia, setiap orang, siapa saja, tidak terbatas suku bangsa Yahudi, tapi semua orang di seluruh dunia diundang oleh Yesus untuk menjadi anggota keluarga surgawi Yesus, jikalau mereka mau taat, setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. My mother and my brothers are those who hear the word of God and put it into practice. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pakar Alkitab, penafsir Alkitab, Paul Critchman, yang hidup tahun 1883 sampai 1965, menyatakan demikian mengenai bagian ayat itu. Hubungan rohani dengan Kristus melalui iman jauh lebih intim daripada hubungan fisik apapun. Hal ini membawa orang percaya ke dalam persekutuan yang paling dekat dengan juru selamatnya. Ya, kita bersyukur, kita beroleh berkat yang istimewa, hak yang istimewa, menjadi anggota keluarga surgawi daripada Yesus. Dan hubungan itu jauh lebih intim, jauh lebih tinggi, dan jauh lebih mulia dibandingkan hubungan fisik ibu dan saudara-saudara Yesus secara jasmania. Karena Yesus ingin menjadikan semua orang, manusia di dunia ini, menjadi anggota keluarga surgawinya. Syaratnya jelas, jikalau mereka mau mendengarkan firman-firmannya di dalam Alkitab dan mentaatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkat jadi keluarga surgawi Yesus. Di dalam ayat-ayat paralelnya, Matius 12 ayat 50, Markus 35 Markus 3 ayat 35. Ini ayat paralel daripada Lukas tadi. Dituliskan demikian. Yesus dikatakan dengan bahasa yang agak berbeda. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi di dalam Matius dan Markus memakai bahasa yang agak berbeda, namun intinya tetap sama. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada frase di situ, melakukan kehendak Allah. Di sini mengingatkan kita di dalam Matius 7 ayat 21, di mana Yesus sendiri setelah khotbah di bukit yang panjang, Matius pasal 5 sampai pasal 7, bagian yang terakhir ayat 21 dari khotbah itu,
Yesus menyatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang masuk kerajaan surga bukan saja mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, menyebut Yesus Tuhan-Tuhan dengan mulut, atau percaya di dalam hati secara perasaan. Namun lebih daripada itu yang Tuhan tuntut, yang Kristus nyatakan, yaitu melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita harus dibuktikan bukan hanya dengan pengakuan mulut, bukan dengan perasaan dalam hati, melainkan terlebih lagi yaitu dengan melakukan. Melakukan ini sebagai puncak buah daripada iman kita kepada Allah, iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan mereka yang melakukan, yang berusaha mentaati daripada kehendak Bapanya, mereka lah yang masuk kerajaan surga. Mereka adalah warga kerajaan surga. Mereka adalah keluarga Yesus secara rohani, keluarga Yesus secara surgawi, keluarga Yesus yang abadi. Jadi syarat mutlak jadi keluarga surgawi Yesus ialah melakukan kehendak Bapa. Sebagaimana itu teladan dan tujuan hidup Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia bukan tamasya, bukan rekreasi, bukan menghabiskan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya, untuk menggenapi kehendak Bapanya. Itu dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulangi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapanya berikan kepada Dia. Apa itu pekerjaan yang Bapanya berikan kepada Dia? Nah, kehendak Bapa bagi Yesus ialah bahwa Yesus harus mati disalibkan untuk menanggung hukuman dosa manusia, untuk penyelamatan manusia. Dan itu pekerjaan yang sangat berat. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Itu pekerjaan yang luar biasa menderitanya. Jadi Yesus tahu bahwa Dia datang ke dunia untuk menyelesaikan kehendak Bapanya. Artinya Dia harus mati di kayu salib. Dia rela melakukan itu. Dia dengan penuh kasih dan cinta mengorbankan nyawanya, menggantikan hukuman kita, menanggung dosa kita. Dengan ditanggungnya kematian itu, sebab upah dosa ialah maut, dan Dia menderita dan mengalami maut di kayu salib, menanggung hukuman dosa-dosa kita, supaya kita diampuni dosa-dosa kita, supaya kita disucikannya dan diselamatkannya, supaya bisa masuk menikmati di dalam kerajaan Bapanya, di kerajaan surga. Bayangkan saudara, jikalau Yesus tidak mau mentaati kehendak Bapanya, adakah keselamatan di dalam iman Kristen? Adakah keselamatan bagi manusia? Adakah anugerah hidup kekal bagi kita? Adakah pengampunan dosa bagi kita? Adakah pembersihan dosa bagi dosa-dosa kita? Adakah kita bebas dari hukuman maut karena dosa-dosa kita? Tidak ada.
Justru karena Yesus taat kepada kehendak Bapa, maka ada anugerah, ada pengharapan kekal, ada jaminan bahwa dosa kita sudah ditanggungnya, hutang dosa kita sudah dibayarnya di kayu salib, dan kita dilayakkannya, kita disucikannya, dan kita dibenarkannya supaya kita bisa menjadi anggota keluarga surgawinya, masuk ke dalam kerajaan Allah yang abadi, yang penuh sukacita dan bahagia itu. Itu karena Yesus mentaati kehendak Bapa, mati di salib, menanggung hukuman dosa-dosa manusia, menggantikan penghukuman kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia mati supaya kita tidak mati kekal. Dia menderita supaya kita tidak menderita. Dia merelakan nyawanya menjadi korban penebusan dosa supaya kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya bagi Yesus mentaati kehendak Bapanya. Tanpa mentaati kehendak Bapanya, mustahil kita dapat anugerah keselamatan itu. Karena itulah Tuhan Yesus perintahkan. Jadi siapa yang beriman kepada Dia juga harus meneladani Dia dengan melakukan kehendak Bapanya. Kita tahu kalau kehendak Bapa kepada Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib, harus kehilangan nyawanya di kayu salib, harus dikorbankan di kayu salib. Namun kehendak kita kepada orang-orang Kristen, kehendak Tuhan kepada orang-orang Kristen, kehendak Bapa kepada orang-orang percaya, tidak perlu kita mati di kayu salib. Kita hanya diperintahkan untuk hidup mentaati Dia, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, memberitakan Injil, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memuji Tuhan, menjadi terang, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, penginjilan, untuk penggembalaan, untuk pendewasaan, dan lain sebagainya. Dan kita tidak perlu mati di kayu salib seperti Yesus. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang mampu melakukan kehendak Bapa, mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena Yesus memberikan pengorbanan itu dan memberikan teladan mentaati kehendak Bapa. Matthew Henry, pakar Alkitab yang hidup pada tahun 1662 sampai 1714. Dia menuliskan demikian berkaitan dengan hal itu. Kristus berkenan memiliki orang-orang terdekat dan tersayang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Mereka lebih penting baginya daripada ibu dan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang mendengar sabda Allah dan melakukannya itu jauh lebih penting bagi Yesus daripada saudara-saudari jasmaniahnya. Jadi saudara-saudari surgawi atau rohaniahnya adalah orang-orang yang mendengar sabda Allah dan melakukannya, itu jauh lebih penting, jauh lebih dekat, jauh lebih tersayang daripada saudara-saudara Yesus secara jasmania. Jadi agar kita diakui sebagai keluarga surgawi Yesus atau keluarga kerajaan Allah, maka kita harus rajin, serius, semaksimal mungkin mengerti firman-Nya dan mentaatinya. Tidak ada cara lain. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang buktikan iman kita dengan kita semakin dalam mengerti sabda kebenarannya dan semakin banyak kita mentaati Dia. Karena itulah bukti nyata kita beriman kepada Dia. Karena itulah bukti yang Tuhan inginkan iman kita kepadanya. Tuhan Yesus
memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.